Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Be Smart in English. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya, dan masih konsisten untuk belajar. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas latihan atau soal modals. Nah, seperti biasa, waktunya 10 detik untuk masing-masing pertanyaan. Oke, kita langsung ke number 8. Mulai. Time is up. The traffic regulation in the United States are different from those in Indonesia. In the US, you blah 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 drive on the right side of the road. Nah, peraturan lalu lintas traffic regulation ya di Amerika Serikat berbeda dari, nah kalau ada different pasti different from, berbeda dari ya, berbeda dari yang di Indonesia. Di Amerika kamu titik-titik mengemudi di sisi kanan jalan. Jadi beda sama di kita di Indonesia ya, sisi kiri. Nah, kalau regulation kan berarti kita harus mematuhi ya, namanya peraturan. Coba kita pilih yang option A itu can, bisa. Kalau can itu menunjukkan ability atau kemampuan ya, bukan menunjukkan obligation atau keharusan. Kalau may boleh itu may itu menunjukkan possibility, not obligation atau keharusan. Nah, kalau must baru, must itu harus sepadan dengan have to dan had to, atau to be obliged to, artinya sama, yaitu harus ya, berarti cocok dengan regulation yang harus kita patuhi ya. Oke, yang option D, would rather itu pilihan. Nah, pada soal ini kita tidak berada pada posisi memilih, tapi harus mematuhi karena traffic regulation atau sebuah peraturan lalu lintas ya. Kalau yang option D, could itu bisa sama dengan can tapi lampau. Nah, dari 5 option ini yang terbaik adalah yang paling memenuhi syarat adalah must ya, menunjukkan obligation atau kewajiban. Jadi jawabannya adalah option C. Next number 9. Mulai. Time is up. I'm going to the last. I hope she is home. She blah 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 B. I saw her studying in the library 10 minutes ago. Nah, ini artinya saya pergi ke, maksudnya di sini di last home ya, tapi karena disebutkan di kalimat berikutnya, jadi untuk penyingkat bahwa saya pergi ke rumah Dila, saya harap dia berada di sana, maksudnya begitu. Nah, temannya menjawab, dia titik-titik. Saya melihat dia, di sini adalah Dila ya. Saya melihat dia belajar di perpustakaan in the library 10 minutes ago. 10 menit yang lalu. Berarti kesimpulannya Dila tidak ada di rumah ya. Jadi dia tidak akan ada di sana. Nah, coba option A, mustn't itu artinya jangan. Mustn't itu bentuk negatif dari must. Tapi artinya kalau must kan artinya harus. Tapi kalau mustn't bukan tidak harus. Mustn't itu artinya jangan. Kalau kita mau menyatakan tidak harus atau tidak perlu, kita harus menggunakan need not atau needn't, bukan mustn't. Oke. Yang option B, might, mungkin. Kalau mungkin, nggak mungkin juga dia bilang si Dila itu ada di perpus ya, jadi nggak pas kalau ini. Nah, kalau can be, dia nggak bisa ada di sana. Nah, ini paling mendekati ya, can be, dia nggak bisa ada di sana karena dia lagi di perpus dan saya melihat dia di sana 10 menit yang lalu. Kalau will itu akan,
she will be. Justru kalau she will be, dia akan ada di rumah. Nah, itu nggak nyambung sama pernyataan si pembicara bahwa Lila itu di perpus 10 menit yang lalu dan saya melihatnya gitu. Jadi option D nggak cocok. Kalau ongtu itu seharusnya. Ya, di sini tidak ada menunjukkan nasihat ya. Jadi yang paling cocok adalah C, can be. Next number 10. Mulai. Time is up. May I play outside with my friends? No, you blah 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 stay in the bed until the paper is gone. Bolehkah saya bermain di luar dengan teman saya? Temannya jamak ya, ada S-nya. Tidak, kamu tinggal di tempat tidur sampai demamnya hilang. The paper is gone. Ya. Nah, ini kayak nyuruh harus tinggal di tempat tidur ya. Kita cari di sini. Kalau can bisa. Can itu bukan menyuruh tapi menunjukkan mampu ya atau bisa. Kalau might itu boleh atau mungkin ya. Kalau may juga sama mungkin atau boleh. Kalau could bentuk lampau dari can. Nah, artinya bisa. Kalau must harus. Nah, paling cocok adalah option E jawabannya. Artinya tidak, kamu harus tinggal di tempat tidur sampai demamnya hilang. Next number. Number 11. Mulai. Time is up. She is sneezing all the time. She blah 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 a cold. Dia sneezing itu bersin-bersin. All the time itu sepanjang waktu ya, all the time sepanjang waktu. Dia cold. Cold itu pilek. Biasanya memakai have sebelumnya ya, have cold, pilek atau flu. Nah, kalau faktanya dia bersin-bersin berarti di sini adalah dia pasti pilek atau flu gitu. Coba cari. Kalau A must have, nah ini must have ya pasti flu. Kalau B ongtu seharusnya pilek. Kalau yang C is to have itu nggak boleh ya, di depan is to nggak boleh pakai to. Jadi ini salah. Kalau yang di should have seharusnya flu, nggak pas. Kalau would have akan flu. Justru karena udah bersin-bersin berarti dia udah flu gitu, bukan akan flu. Jadi jawabannya adalah A, yaitu must have. Artinya dia pasti flu. Next number 12. Mulai. Time is up. Hobir no longer wait for Sabrina to eat lunch at the cafeteria, and he doesn't call her either. Well, he blah 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 no longer be interested in dating her. Nah, artinya Hobir tidak lagi menunggu Sabrina. Wait for itu menunggu Sabrina to eat lunch, untuk makan siang di cafeteria. Dan dia tidak menelepon dia juga. Jadi nggak nungguin buat makan bareng, nggak nelpon juga gitu. Nah, well, jadi gitu ya. Dia tidak lagi tertarik untuk berpacaran atau mengencani dia ya. Dia di sini adalah Sabrina. Jadi di sini adalah Hobir. Nah, yang cocoknya yang mana nih? Kalau could bisa, nggak pas ya could. Kalau could kan bisa, dia bisa
tidak lagi tertarik. Nah, nggak pas. Kalau ought to sebaiknya nggak cocok juga. Should seharusnya tidak cocok juga. Kalau has to artinya harus, sama seperti must, sama seperti had to artinya harus. Nah, tidak cocok juga. Satu-satunya kemungkinan modal yang paling mendekati atau cocok ya dengan kalimat ini adalah may. Mungkin. Jadi ada kemungkinan dia sudah tidak tertarik lagi untuk mendekati atau berkencan dengan Safrina. Jadi jawabannya adalah option E, yaitu may. Next number. Number 13. Mulai. Time is up. I didn't see Ellie at Rina's party yesterday. Oh, she blah 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 for her class presentation on Monday. Saya tidak melihat Ellie di pesta Rina. Kalau ada apostrof gini, koma s ya artinya kepemilikan atau possession. Jadi saya tidak melihat Ellie di pestanya Rina kemarin. Nah, ini konteksnya lampau karena ada yesterday dan ada didn't. Ya, jadi kita harus nyari jawabannya yang past tense juga. Nah, jawabannya gini, oh dia titik-titik untuk presentasi kelasnya dia di hari Senin. Nah, coba cari had to prepare itu had to itu sama dengan must tapi lampau ya. Had to itu kan dari have to tapi lampau. Jadi artinya sama harus. Jadi artinya harus mempersiapkan. Kalau yang B must prepare juga sama, harus mempersiapkan. Tapi konteksnya present tense. Kalau yang C ought to have sebaiknya telah mempersiapkan. Nah, ought to have prepared. Kalau have prepared itu perfect tense artinya telah. Justru kan kalau telah mempersiapkan, kenapa nggak hadir ya? Dan ini ought to itu tidak cocok juga sebaiknya ya. Kalau should prepare seharusnya. Justru kalau seharusnya itu kalau Ellie datang ke pesta, padahal seharusnya dia mempersiapkan. Padahal si Ellie-nya tuh nggak datang karena dia harus mempersiapkan ya. Kalau could prepare bisa mempersiapkan, nggak cocok juga karena tidak menunjukkan ability atau kemampuannya. Yang paling cocok adalah between atau antara I A atau B ya. Nah, kita harus pilih yang mana ngelihat dari yesterday. Yesterday itu past tense, didn't juga past tense. Berarti kita harus cari yang past tense, yaitu option A, had to. Karena must prepare itu konteksnya present bukan past tense. Jadi jawabannya adalah option A, yaitu had to prepare. The last number 14. Mulai. Time is up. To prevent accident, untuk mencegah kecelakaan, parents bla 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 allow their children to play near the well. Nah, ini children-nya maaf typo ya, harusnya ada spasinya. Nah, untuk mencegah kecelakaan, orang tua titik-titik mengizinkan anak mereka untuk bermain di dekat sumur. Nah, coba kalau konteksnya seperti ini seperti peringatan yang keras ya, karena berbahaya ya main di dekat sumur, takutnya masuk ke sumur dan tenggelam gitu. Nah, kita harus menggunakan modal yang lebih kuat. Kalau might not tidak boleh. Kalau tidak boleh, ini kan konteksnya present tense. Kalau might itu bentuk lampau dari may. Sama artinya tidak boleh, tapi nggak cocok. Tapi soalnya dalam konteks present, sedangkan might itu konteksnya lampau atau past tense.
Kalau yang B, do not have to, tidak harus. Do not have to, tidak harus. Nggak cocok juga. Kalau cannot atau tidak bisa. Ya, cannot itu lebih cocok ke ability atau kemampuan ya, bukan pada pada situasi seperti ini. Pada soal. Kalau yang D, would not, tidak akan. Nggak ada koneksi dengan mencegah kecelakaan ya kalau tidak akan. Kalau yang E, seharusnya tidak. Nah, ini yang paling cocok. Jadi untuk mencegah kecelakaan atau mengatasi kecelakaan, orang tua seharusnya tidak mengizinkan anak mereka bermain di dekat sumur. Mungkin karena banyak fakta bahwa para orang tua kurang aware ya, atau kurang waspada ketika anak-anak bermain di sekitar sumur ya, dan sering kejadian banyak yang kecebur ke sumur karena tidak dijaga. Nah, jadi yang paling cocok adalah ini, should not, artinya seharusnya tidak mengizinkan anak-anak mereka untuk bermain di dekat sumur. Jadi jawabannya adalah should not. Oke, gimana skornya? Semoga tinggi ya, dan apa yang sudah saya jelaskan memberikan manfaat. Oke, jika ada saran atau pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar untuk perbaikan konten saya ke depannya. Dan jika konten ini memberikan manfaat untuk Anda, silahkan like, share, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya supaya kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Oke? Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.